Kenapa? Kok bisa panas begini, Nak? Saya kompres ya. Saya kompres mudah-mudahan cepat sembuh. Sembuh. Together in this love, promise we'll forever. And now you left to me alone, 'cause you find someone better. Pak, ini sarapan buat Sofi sama obat dan kasih yang kakak minta tadi. Makasih ya, Kak ya. Kan dulu ya. Sarapan dulu, biar nanti setelah sarapan kita minum obat. Oke. Sarapan dulu. Enak. Lagi ya. Tidak mau. Kenapa? Makanannya nggak enak, Pak. Aku maunya itu jajan sama pisang. Udah, kita makan lagi habis ini. Nanti Bapak ambilkan jajan sama pisangnya. Tapi lebih banyak makan pisangnya nanti kita. Oke. Oke, Nak, ini jajan sama pisangnya udah Papa bukakan ya. Kamu bisa pegang jajannya. Papa bukakan dulu pisangnya. Oke. Ya. Kok dia mau ada nggak turun-turun ya Pak? Dia juga kan nggak suka makan nasi, terus makan apa pisang sama snack. Dia kurang minum air juga. Iya sih. Ada juga minumnya cuma 500 ml per hari. Jadi gimana ya? Iya, gini aja nggak sih Pak, kita langsung bawa aja ke rumah sakit. Kan nggak ada perubahan yang signifikan nih dari Sofia. Ya udah, ayah juga tuh yang seperti itu sih. Lebih baik Kakak siapkan barang-barangnya dulu. Papa siapkan adik untuk berangkat ke rumah sakit sekarang. Oke? Oke Pak. Oke, kita tunggu, kita siap-siap ke rumah sakit ya. Oke. Yuk. Oke. Yuk. Ini aja dulu, bisa kan? Aku pegangin selimutnya ya. Baik Pak, sesuai dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, denyut nadi itu 122 kali per menit dan ini termasuk abnormal karena untuk anak usia prasekolah normalnya 80 sampai 110 kali per menit. Kemudian untuk suhu tubuhnya termasuk tinggi ya Pak, 39 derajat Celcius. Padahal normalnya untuk suhu tubuh 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian untuk frekuensi pernapasannya itu 32 kali per menit ya Pak, dan ini sudah wajar karena peningkatan frekuensi pernapasan dengan demam merupakan salah satu upaya tubuh untuk menghilangkan panas. Oke, tingkat kesadaran kuantitatif dan kualitatif pasien baik, di mana pasien dapat menuruti perintah, kemudian bisa menutup mata dan juga bisa membuka mata dengan baik. Bagian mata, alisnya boleh diangkat tadi? Oke, pasien dapat mengangkat kedua alis bersamaan dan terlihat tidak ada skoma, tidak ada rontok juga di bagian alis. Kemudian bagian mata pasien di palpebra tidak ada infeksi, tidak ada pembengkakan, kemudian skleranya berwarna putih, tidak ada terdapat ikterik dan jernih. Kemudian di bagian irisnya bentuknya bulat, kemudian refleks cahaya. Kemudian pupil pasien isokor 3 mm lebih di bagian kanan dan kiri. Kemudian konjungtiva pasien tidak anemis dan tidak ada endema, dan kelopak mata
halitosis tidak jatuh. Kemudian pasien mampu berkedip dengan baik saat terkena cahaya. Sekarang pemeriksaan bagian daun telinga pasien. Daun telinga pasien berwarna kuning langsat dan bentuknya simetris kanan kiri. Kemudian kemudian elastis kanan kiri daun telinganya. Kemudian tidak ada abnormal pada warna kulit. Kemudian di bagian lubang telinga pasien terdapat muara, tidak ada cairan yang keluar juga. Kemudian sekarang pemeriksaan hidung pasien. Bentuk hidung pasien terlihat pesek, kemudian ukurannya simetris kiri kanan, kemudian warna kulitnya merata semua dengan kulitnya lainnya, kulit wajah. Kemudian di bagian hidung tidak ada pengeluaran cairan dan tidak ada polip atau sinusitis. Oke, dia boleh buka mulutnya. Saya boleh lihat uvulanya. Oke, uvula pasien berada di tengah-tengah, kemudian berwarna merah muda, kemudian teksturnya sedikit lembut. Sekarang pemeriksaan bagian bibir. Warna bibirnya merah muda, kemudian mukosa bibirnya lembab, bentuknya simetris. Kemudian tidak ada lesi. Kemudian boleh saya lihat giginya. Oke, warna giginya warna putih kekuningan, kemudian tersusun rapi dan tidak ada yang gigi berlubang. Dan tidak ada gingivitis dan juga tidak ada lesi. Oke, boleh saya lihat lidahnya. Oke, di bagian lidah posisinya berada di tengah, kemudian tidak ada glossitis. Boleh gerakan lidahnya. Ada nyeri? Tidak. Oke, berarti pasien dapat mampu mendorong lidah ke pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian pasien tidak merasakan ada nyeri. Sekarang pemeriksaan leher, saya izin buka ini ya, bagian bajunya di bagian leher. Oke, warna kulit lehernya itu berwarna kuning langsat dan distribusi pigmentasi kulitnya merata. Kemudian bentuknya simetris dan tidak ada buffalo hump dan tidak ada guites. Kemudian otot lehernya tidak terlihat nadi vena jugularis, tidak ada pembesaran pada vena jugularis. Kemudian arteri karotisnya teraba dengan pulsasi 2+ di bagian kiri dan kanan. Dada pasien warna kulitnya kuning langsat dan distribusi pigmentasi kulitnya merata, kemudian bentuknya simetris kiri kanan, kemudian tidak terlihat ada vena superficial. Warna kulit pasien berwarna kuning langsat, kemudian distribusi pigmentasi kulitnya merata dan terlihat ada tampak bercak-bercak merah di kulit pasien. Kemudian permisi ya, tidak ada edema dan juga tidak terlihat ada lesi. Kemudian turgor kulit pasien elastis dan 2 detik dan itu sudah normal. Baik, permisi saya izin melihat kukunya ya. Warna kuku pasien terlihat merah muda, kemudian tidak terlihat ada clubbing finger. Permisi ya, saya izin menekan. CRT-nya 2 detik. Pak, untuk pemeriksaan tulang wajah, tulang leher dan tulang belakang serta tulang di bagian ekstremitas bawah dan atas itu tidak terdapat adanya dislokasi, tidak ada edema dan tidak ada nodul. Kemudian untuk pemeriksaan sendi pasien tidak terdapat adanya krepitasi, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada nyeri tekan. Kemudian dapat digerakkan dengan leluasa. Baik Pak, untuk pemeriksaan otot pasien tadi, bentuk ototnya tidak ada atrofi dan hipertrofi, kemudian tidak ada kontraktur, kemudian tidak ada pergerakan abnormal dan tidak ada nyeri di bagian tonus otot. Untuk pengkajian keseimbangan pasien, pasien dapat menjaga keseimbangan selama 30 detik, bisa berjalan dengan tegap, kemudian bisa berdiri selama 30 detik dengan menutup kedua mata. Kemudian pasien juga bisa membedakan sensasi benda, yaitu tajam dan tumpul, dan dapat berespon dengan baik. Kemudian pasien juga bisa menyebutkan sensasi benda yang panas dan dingin, kemudian bisa menyebutkan sentuhan dan bisa membedakan sentuhan ringan, yaitu dengan kapas, dengan menggunakan kapas,
dengan menutup mata. Dari pemeriksaan kelamin pasien tidak ditemukan adanya yang abnormal, kemudian pasien juga tidak memiliki keluhan. Baik Pak, pemeriksaan pasien sudah selesai, nanti hasilnya saya akan kolaborasikan dengan dokter dan saya akan kesini lagi jam 3 sore untuk memberitahu hasil labnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik Pak, sampai di sini saja, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kalau misalnya ada keluhan boleh dipencet bel di sebelah kanan, nanti saya atau perawat lainnya akan datang ke sini untuk membantu Bapak. Permisi ya. Permisi Pak. Oke, Pak, di sini saya izin membacakan hasil labnya ya, sesuai yang telah saya bilang tadi pagi. Jadi sesuai dengan hasil lab yang telah diperiksa, hasil pemeriksaan lab dengue NS1 positif dengan hemoglobin 11,80 G per dl, kemudian hematokritnya 31 G per dl, dan trombositnya 100.000 sel per milimeter kubik, kemudian leukositnya 4 gram per dl, dan terapi medis yang akan diberikan kepada adik Sofia saat ini yaitu Tamolif 30 cc per 12 jam, dan apabila nanti adik Sofia demam maka kami akan memberikan infus RL 500 ml per 12 jam. Baik Pak, sampai di sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya Pak. Baik, untuk informasi selanjutnya kami akan memberitahu secepatnya, dan apabila tidak ada pertanyaan saya permisi ya Pak. Baik, Sus. Permisi Pak.